Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'du. Baik, hari ini kita akan lanjutkan materi kita. Kemarin masih tabi ya. Tabi. Kita lihat dulu. Baik, kita akan membahas tentang tawabi atau tabi-tabi. Itu ada na'at, atop, taukid, dan badal. Ini sekaligus juga membahas pada isim yang rafa, isim nasab, isim khafat juga ada tabi kan. Jadi ketika kita membahas ini sekalian membahas isim rafa ada 7, ada tabi lil marfu. Isim nasab yang 15 ada tabi lil mansub. Isim khafat yang 3 ada tabi lil mahfud. Sekalian. Kemarin kita sudah membahas tentang, kita ulang saja, naat ya. Jadi intinya naat itu adalah sifat. Jadi menjelaskan satu zat, sifatnya atau keadaannya, keterangan sifat itu disebut naat. Orang yang disifatin namanya man'ut. Kedengaran ya? Kedengaran? Kedengaran ya? Bapak jelaskan ini. Baik. Bapak lanjut ya. Naat itu kalau dia rafa sama man'utnya harus sama ya. Sama-sama rafa. Jadi Zaidun al-aqilu, jadi rafa ini mengikuti rafanya Zaidun. Kalau dia nasab mengikuti nasabnya Zaidan. Kalau dia khafat mengikuti khafatnya Zaidin gitu. Kemudian kalau dia ma'rifah sama-sama ma'rifah ya. Kalau dia nakirah sama-sama nakirah. Kemarin kalau nakirah itu ini bertanwin ya. Jadi kalau bertanwin itu bisa dipastikan dia nakirah kalimat itu. Kalau dia tidak bertanwin biasanya ma'rifah, seperti ma'rifah yang sudah kita pelajari pada ciri-ciri isim mausul, isyarat, dhamir. Ditambah lagi bab ini disebut ma'rifah itu adalah nama dan kalimat yang beridhofat kepada salah satu dari yang ma'rifah, disebut ma'rifah juga. Kemudian hukum naat. Hukum naat itu adalah naat bisa lebih dari satu ya. Naat lebih dari satu. Seperti Ar-Rahmani naat man'utnya Allah. Ar-Rahimi naat man'utnya Allah. Yang kedua, terkadang naat itu berakhiran ya nisbah. Jadi ya nisbah itu menyebabkan dia berstatus menjadi naat. Yang mana ya nisbah? Ini ya yang di akhir. Arabiyyu, Asy-Syafi'iyyu, itu ya nisbah namanya. Nah, menyebabkan dia punya jadi yaitu naat dan man'ut. Kemudian ataf. Ataf kalau pendekatan kita adalah kata sambung ya.
kata sambung. Apa kata penyambungnya hurufnya? Ini wa aufa am imma summa bal hatta lakin la. Nah, jadi masuk la. Jadi la ini ada di huruf nafi, ada di huruf athof. Walaupun di ciri-ciri huruf ya, kolom itu la ini tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena jarang muncul sebagai athof dia. Dia sebagai huruf nafi bisa. Sudah kemarin kita bahas tentang athof. Wa, fa, summa, au ya, au, am, imma, bal, la, lakin deh. Oh ini, lakin sama ya, dia mengikuti ja'a balidun lakin mujtahidun, ini sama. Ini huruf athof, ini athof, ini ma'tuf. Hukum-hukum athof, kalimat, ini kalimat ya. Hilang. Kalimat sesudah athof disebut athof, dan kalimat sebelum huruf athof disebut ma'tuf. Ini athof, ma'tuf. Antara athof dan ma'tuf harus sama pada salah satu i'rab, 4 i'rab, apa, nasab, khafad, dan jazam. Ini athof ya. Sekarang taukid. Baik, untuk taukid itu kalau bahasa kita adalah kata penguat ya. Jadi kata-kata yang menguatkan informasi maka disebut taukid. Cara menguatkan informasi itu kan ada dua. Ada memang kalimat itu diulang-ulang. Ini namanya taukid labzi. Taukid dengan mengulang lafaz yang pertama. Ja'a Zaidun, telah datang Zaid. Zaidun, Zaid. Nah, ini kalimat yang kedua ini adalah taukid. Menguatkan Zaid yang pertama, bahwa informasi datang itu memang Zaid, bukan yang lain, bukan saudaranya, bukan temannya, tapi memang benar-benar Zaid. Itu namanya dengan cara mengulang-ulang lafaz itu. Yang diulang kata Zaid, tetapi terkadang yang diulang itu justru kata kerjanya. Ataka, ataka ini fi'il, kemudian ka ini maf'ul, jaisu fa'il. Ataka, atakal jaish, telah datang kepada engkau. Al jaish, tentara. Ataka, benar-benar datang kepada engkau. Jadi ingin menginformasikan bahwasanya kedatangan tentara itu memang bertujuan mendatangi engkau, bukan mendatangi yang lain. Nah, ini namanya penguatan taukid pada fiil, bahkan maf'ul. Bisa juga yang di taukid itu menguatkan huruf. La aqum, tidak, aku tidak akan berdiri. Nah, jadi penguat menginformasikan bahwa tidak akan berdiri, sehingga nafinya ini diulang 2 kali. Naam, naam akalna, benar, iya saya sudah makan. Menginformasikan bahwa dia benar-benar telah makan, sehingga diulang kata naam. Bisa juga penguatannya itu satu kalimat. Idrib Zaidan, idrib Zaidan,
pukul Zaid itu informasi penguatannya satu kalimat. Tetapi bisa juga kata-kata penguat atau taukid itu secara maknawi, artinya menggunakan lafaz-lafaz yang tertentu yang mengandung penguat. Kalau bahasa Indonesia kan kata-kata penguat tuh misalnya sungguh, benar-benar. Nah, itu kata-kata yang dipakai untuk menguat dalam bahasa kita. Bagaimana dengan bahasa Arab? Nah, biasanya kalimatnya ini. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Nafsu, ainu, kullu, ajma'u, akta'u, abta'u, amsa'u. Ajma'u, akta'u, abta'u, amsa'u ini sama maknanya dengan kullu, seluruhnya. Qama Zaidun nafsuhu. Nafsu ya, nafsu atau anfusu sama itu. Telah datang Zaid, nafsuhu, zatnya Zaid, dirinya Zaid. Ingin menginformasikan bahwasanya yang datang itu benar-benar Zaidnya, bukan perwakilannya, sehingga ditambah dengan menggunakan nafsuhu. Qama fi'il, nafsu fa'il. Qama fi'il, Zaidun fa'il. Nafsu isim, tanda isimnya beridhafah. Nama isimnya isim mufrad, i'rabnya rafa yang dengan dhammah karena dia isim mufrad. Jadinya salah satu daripada yang 7, yaitu tabi taukid. Tabi taukid. Mana muakkadnya? Zaidun. Ini yang dikuatinya ya. Kemudian nafsu isim, nafsu tanpa tanwin mudhaf, hu ini mudhaf ilaih. Hu ini namanya adalah dhamirun barizun muttasilun fi mahalli khabdun bil idhafah. Gitu. Kalau anfusu biasanya jamak ya. Misalnya ja'al qaumu anfusuhum. Ja'ar rijalu, beberapa laki-laki menggunakan anfus. Qama Zaidun ainuhu, telah datang Zaid, ainnya zatnya. Jadi sama ini. Maksudnya ini sama. Ini ainu ini taukid, Zaidun muakkad. Ainu mudhaf, hu mudhaf ilaih. Wa ra'aitul qauma kullahum, saya melihat kaum seluruhnya. Kullahum. Kenapa kulla, tidak kulli, tidak kullu? Karena dia mengikut tabi'. Siapa yang diikuti? Al-qauma. Nah, ini namanya badal, ini namanya taukid, ini namanya muakkad. Kulla tanpa tanwin menjadi mudhaf, hum mudhafun ilaih. Gitu. Marartu bil qaumi ajma'ina. Saya melewati dengan sekelompok kaum, seluruhnya saya lewati. Nah, ajma'in ini khofatnya dengan ya karena dia jamak muzakkar salim. Ingat, kalimat yang akhirnya waw atau ya. Kalimat akhirnya waw nun atau ya nun adalah jamak muzakkar salim. Nah, dia khofat tapi khofatnya dengan ya. Al-qaumi khofatnya dengan kasrah karena dia isim mufrad jamak. Demikian juga akta'ina, artinya sama ya, seluruhnya. Saya melewati kaum seluruhnya. Saya melewati kaum seluruhnya. Saya melewati kaum seluruhnya. Ajma'in, akta'in, abta'in, abusain, maknanya seluruhnya. Ini khofat dengan ya semua karena dia jamak mudzakkar salim. Kenapa khofat? Karena mengikuti muakkadnya, yaitu al-qaumi. Itu namanya taukid. Sampai di sini bisa dimaksud ya, taukid itu.
Baik, sekarang kita masuk ke hukum-hukum taukid ya. Kalimat yang dikuati oleh taukid disebut muakkad. Jadi ini taukid yang dikuatinya namanya muakkad. Nafsu taukid Zaidun muakkad. Ajma'in taukid al-qawmi muakkad. Antara taukid dan muakkad harus sama pada salah satu i'rab, rafa, nasab, khafad, dan jazam. Sama seperti tadi ya. Zaidun nafsu, Zaidun ainu, ra'aitul qauma kulla, qaumi ajma'ina. Ajma'ina khafad ya, tapi dengan ya. Baik, itu adalah konsep tabi taukid. Tabi taukid. Jadi kita membahas sekalian tabi taukidnya rofa, nasab, dan khafad. Jadi sekalian. Berikutnya, tabi yang berikutnya adalah badal. Tabi badal, apa itu tabi? Badal, kalau pendekatan ke bahasa kita, tabi badal adalah kata pengganti. Jadi redaksi awal dinasakh, dihapus, diganti dengan redaksi atau kalimat yang kedua atau berikutnya. Nah, kalimat yang mengganti ini adalah disebut badal. Yang diganti sebelumnya adalah mubdal. Definisinya adalah huwa tabi al-maqsud bil hukmi bila wasitatin. Badal itu adalah tabi, sesuatu yang mengikut. Yang diikutinya pada segi apa? Al-maqsud bil hukmi, suatu hukum dari yang diikutinya. Bila wasitatin, dengan tanpa kata perantara, seperti contohnya atop. Kalau atop kan ada perantaranya, kalau ini tidak. Hukumnya sama yang diganti dengan yang mengganti. Maksud hukumnya adalah informasi ya. Contoh, qama Zaidun, telah datang Zaid. Ini menginformasikan bahwa Zaid datang. Ini namanya hukum atau informasi Zaid datang. Diganti, tidak lagi menggunakan Zaid, tetapi maknanya sama dengan Zaid, yaitu apa? Akhuka, saudara engkau. Karena engkau memiliki saudara namanya Zaid. Qama Zaidun akhuka, telah datang Zaid. Zaid itu adalah saudara engkau. Saudara engkau itu adalah Zaid. Kalimat Zaidun dan akhuka, zatnya itu juga. Zatnya sama. Oleh sebab itu, hukum datangnya pun sama. Ini namanya badal, akhuka, saudara engkau, diganti dari kalimat Zaidun mubdal. Itu kalau bahasa kita sih banyak, sama saja bahasa kita juga terkadang begitu. Ahmad adikmu. Nah, adikmu itu menggantikan kata Ahmad misalnya. Itu nah adikmu datang, si Ahmad. Nah, adikmu Ahmad itu kalimat badal mubdal saja sebenarnya. Baik. Oleh sebab itu dia harus sama, i'rabnya sama. Qama fi'il, Zaidun fa'il. Fa'il kan rafa ya, Zaidun bukan Zaidan. Maka akhuka ini juga harus rafa. Akhu isim, tanda isimnya beridhofah, nama isimnya asmaul khamsah. I'rabnya rafa, rafanya dengan waw. Ingat, asmaul khamsah rafanya dengan waw. Kenapa rafanya dengan waw? Karena dia asmaul khamsah. Jadinya salah satu daripada yang 7, yaitu tabi. Tabi'nya tabi badal. Mana mubdalnya? Zaidun. Akhu mudhaf, ka mudhaf ilaih. Ka dhamirun barizun
muttasilun fi mahalli khabdin, khabdun bil idhafah, khabat bil idhafah. Nah ini biasanya Muhammadun, jaa Muhammadun Rasulullah, sama atau Muhammad Rasulullah, Rasulullah ya Muhammad, itu badal mubdal. Itu secara umum konsep dari badal. Baik, ada berapa macam badal itu? Badal ada 4 macam ya. Badal ada 4 macam. Satu ada namanya badalus syai' minus syai'. Sesuatu yang utuh mengganti sesuatu yang utuh. Artinya zat badal sama mubdal itu betul-betul 100% adalah sama. Itu namanya badalus syai' minus syai'. Seperti contoh tadi, qama Zaidun akhuka, telah datang Zaid. Siapa Zaid itu? Akhuka, saudara engkau. Ini badal, ini mubdal. Apa nama badalnya? Badalus syai' minus syai'. Karena Zaidun itu 100% lah saudara engkau. Saudara engkau 100% lah Zaid. Tapi ada ndak yang tidak 100%? Ada, namanya badalul ba'di minal kulli. Badal ba'di minal kulli itu tidak 100% antara badal mubdal sama. Sesuatu bagian mengganti sesuatu yang utuh. 70% mengganti yang awalnya 100%. Gitu ya. Badal itu bagian dari mubdal. Tapi tidak utuh lagi. Contohnya akal turragif. Akal tu saya memakan. Ar-ragif roti. Nah, ketika istilah roti itu kan bayangannya utuh ya. Utuh roti itu. Tetapi informasi berikutnya yang saya makan ini adalah sulusahu, sepertiganya. Saya memakan roti, informasi awal ini yang dimakannya rotinya utuh berarti, karena dia menyebut roti. Tetapi diganti informasi kalimat berikutnya sulusahu, sepertiganya. Maka informasi ragib utuh itu terdelete dengan informasi sulusahu, sepertiganya. Ini namanya badal ba'di, sesuatu sebagian saja, mau 70%, yang penting tidak utuh dia sebagian saja, itu mengganti sesuatu yang asalnya utuh 100%. Telah datang keluarga Ahmad. Itu kan informasi pertama itu, kalau disebut keluarga Ahmad itu misalnya 10 ya 10-nya. Ternyata apa informasi berikutnya? Perempuan-perempuannya. Nah, itu kan menjadi sebagian saja kan. Telah datang keluarga Ahmad, perempuan-perempuannya. Kalimat perempuan-perempuannya itu informasi berikutnya badal, mengganti dari kalimat sebelumnya adalah utuh keluarga Ahmad. Nah, itu sama contoh dari badalul ba'di minal kul, ba'din min kul. Kalau ini bisa kul min kul. Yang ketiga ada badalul istimal. Badalul istimal itu adalah informasi pertama ternyata diganti kepada informasi berikutnya, tapi yang ia ingin sampaikan adalah informasi kandungan dari zat badal. Contoh, nafa'ani Zaidun. Nafa'a bermanfaat ni untukku. Zaidun, Zaid itu. Zaid itu bermanfaat kepadaku. Di sini kan bayangannya Zaid secara utuh. Tapi ternyata bukan uangnya yang bermanfaat, tetapi apa? Ilmuhu.
kandungannya. Jadi istimal itu namanya apa? Kandungan yang dikandung Zaid itulah yang bermanfaat. Maka badal seperti ini namanya badal apa? Istimal. Yang dikandung oleh Zaid itulah yang diterangkan berikutnya. Paham ya dalam istimal kandungannya. Berikutnya adalah badal al-ghalat. Badal al-ghalat. Ghalat itu artinya tersalah ucap. Jadi keceplosan kalau bahasa kita. Digantilah kalimat yang benar. Contohnya, Ra'aitu Zaidan, saya melihat Zaid. Itu tersalah sebut. Sebenarnya yang dia lihat adalah al-farasa, kuda. Al-farasa, kuda. Salah sebut maka digantilah. Ini namanya badal apa? Al-ghalat. Sesuatu mengganti sesuatu karena tersalah ucap. Badal membetulkan mubdal yang tersalah ucap. Ini kalau tulisan ya tinggal dihapus, kalau ucapan kan tinggal diganti, ditambah kalimat setelahnya. Nah, itulah hukum badal. Hukum badal. Jadi lengkap, ini badalnya bisa rafa. Ini contoh nasab. Khapat juga sama. Misalnya marartu bi Zaidin akhika. Sama ya. Contoh khapat. Jadi kita pelajarin bab naat ini sekalian 3 untuk rafa, untuk nasab dan untuk khapat. Baik, Bapak kira untuk naat, untuk tabi itu ya, itu saja. Selanjutnya nanti kita akan bahas lagi tentang isim-isim yang nasab yang 15 itu ya. Jadi kalau kita petakan konsep ini, kita sudah pelajari ini sudah nih. Isim yang rapat 77-nya sudah ya. Sudah. Khopat pun jadi lengkap dia. Bil harfi sudah ngerti huruf jar. Bil idhofah kita belajar idhofah. Kemudian tabi masuk. Berarti kita sudah tinggal membahas yang nasab. Yang nasab pun sudah sebagian dibahas seperti kana itu selain membahas isimnya juga membahas khobar kana. Nah, ini sudah dibahas. Inna selain membahas isim khabar inna juga membahas isim inna. Juga 13 sudah dibahas. Zonna sudah dibahas karena dia satu paket sebagai perusak mubtada dan khabar. Tabi sudah kita bahas. Artinya kita tinggal membahas maf'ul bih, masdar, dharab zaman, dharab makan, hal tamyiz, mustasna, isim la, munada, maf'ul min ajlih, maf'ul ma'ah. Mudah-mudahan ini selesai 2 atau 3 pertemuan, kemudian kita fokus ke al-hayat lil arabiyah, al-arabiyah lil hayat. Baik, sampai di sini bisa dimaksud ya. Kita UTS ya nanti hari Kamis ya, berarti Sabtu. Nanti Bapak bikin soalnya Google Form untuk pertemuan berikutnya. Pilihan ganda silahkan dijawab gitu aja. Untuk hari Sabtu kita UTS ya. Materinya ya dari isim, fiil, huruf, tanda-tandanya, kemudian 17 kalimat i'rab. 17 kalimat ya, nama kalimat ya 17 ya. Kemudian apa lagi? Mabni, mu'rab. Kemudian apa lagi? I'rabnya apa saja. Kemudian fiil mudhari ya. Adapun fa'il itu nanti ya. Yang isim yang 7, isim rapat 7, isim
nasab yang khapat, isim khapat 3, kemudian isim nasab 15 itu nanti. Paham dong? Baik. Jadi untuk hari Sabtu insya Allah nanti kita akan UTS untuk pertemuan keberapa itu, 14 atau 15 kalau kita lihat di Google Classroom ya. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita akan bertemu lagi pertemuan berikutnya. Bapak selesaikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.